Di jantung kota Leiden, terdapat sebuah oasis hijau yang telah menjadi saksi sejarah ilmiah selama berabad-abad. Hortus Botanicus Leiden didirikan pada tahun 1590, bukan hanya sebuah kebun botani biasa. Sejak berdirinya, tempat ini telah memainkan peran penting dalam mengubah dunia ilmu botani di Eropa. Sebagai salah satu kebun botani tertua di dunia, Hortus Botanicus Leiden tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau yang indah, tetapi juga sebagai pusat penelitian ilmiah yang vital. Di sini, para ilmuwan, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia datang untuk mempelajari keanekaragaman tumbuhan. Banyak di antaranya dibawa dari berbagai benua sejak zaman eksplorasi. Bagaimana sebuah kebun botani kecil di Belanda mampu mempengaruhi dunia sains, memfasilitasi penelitian, dan menginspirasi generasi ilmuwan selama lebih dari 4 abad. Mari kita eksplorasi signifikansi Hortus Botanicus Leiden sebagai pusat penelitian botani yang tak tergantikan. Hortus Botanicus Leiden didirikan pada tahun 1590, merupakan salah satu kebun botani tertua dan berperan penting dalam pengenalan spesies tanaman eksotis ke Eropa. Kebun ini menjadi pusat penelitian dan penyebaran tanaman unik dari seluruh dunia. Salah satu kontribusi paling terkenal adalah pengenalan tulip atau dalam bahasa Latinnya tulipa oleh Carolus Clusius dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1594. Koleksi tulipnya memicu tulip mania di Belanda, menjadikan negara ini sebagai pusat produksi tulip dunia. Clusius juga membawa tomat atau dalam bahasa Latinnya Solanum lycopersicum dan tembakau Nicotiana tabacum dari dunia baru. Tomat awalnya hanya dianggap tanaman hias, sedangkan tembakau dengan cepat populer di Eropa membuka wawasan baru tentang flora Amerika. Hortus Botanicus Leiden memperkenalkan jahe dan tebu yang berperan dalam perdagangan global. Kebun ini juga menghadirkan tanaman hias berumbi seperti narsisus dan hyacinth yang memperkaya estetika taman-taman Eropa. Selain itu, salah satu tanaman tertua, Laburnum anagyorides atau Gadonregen, ditanam sejak awal abad ke-17 dan masih ada hingga kini, mencerminkan keberhasilan Hortus dalam melestarikan tanaman eksotis selama berabad-abad. Hortus Botanicus Leiden telah lama menjadi pusat penelitian tanaman eksotis. Pengetahuan yang dikembangkan melalui riset dan kolaborasi membantu menghadapi tantangan memperkenalkan tanaman dari lingkungan berbeda serta menghindari gangguan ekosistem lokal. Program edukasi dan kolaborasi seperti Young Livable Planet atau YLP memperkuat pemahaman tentang tanaman eksotis ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam konservasi tanaman eksotis adalah krisis biodiversitas global. Penelitian oleh Lizzie, kandidat dari naturalis, menunjukkan bagaimana spesies tanaman dapat bertahan di lingkungan baru. Aktivitas seperti scavenger hunt untuk mengenali tanaman terancam pada IUCN Red List menggarisbawahi pentingnya melindungi spesies langka. Hortus Botanicus mengadopsi pendekatan serupa dalam upaya konservasi mereka. Pengetahuan mendalam tentang kebutuhan spesifik tanaman eksotis seperti suhu, kelembaban, dan pencahayaan memungkinkan Hortus Botanicus untuk mengelola dan memperkenalkan tanaman dari lingkungan yang sangat berbeda. Lizzie misalnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan spesifik setiap tanaman yang mencerminkan pendekatan yang sama diambil oleh para ahli di Hortus. Tantangan lain dalam memperkenalkan spesies tanaman eksotis adalah menyesuaikan kondisi budidaya dengan lingkungan yang berbeda. Hortus menggunakan teknik seperti rumah kaca dengan iklim terkendali untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi tanaman tropis di Belanda. Pendekatan ini penting dalam upaya menjaga spesies langka agar tetap hidup. Hortus Botanicus juga berfokus pada edukasi publik tentang pentingnya konservasi tanaman eksotis. Kegiatan seperti yang dilakukan oleh YLP membantu meningkatkan kesadaran tentang biodiversitas dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya konservasi ini. Hortus Botanicus ditetapkan oleh pemerintah kota Leiden sebagai keberadaan jalur akses untuk pengunjung dari luar universitas. Kini dibuka untuk umum serta masih digunakan juga untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
Hortus Botanicus merupakan lokasi yang menarik untuk duduk dan berjalan-jalan, terutama bagi pengunjung yang ingin melihat atau mengetahui lebih dalam mengenai tanaman. Koleksi tanaman Hortus Botanicus tidak hanya indah dan menarik bagi pengunjung, namun seringkali digunakan juga terkait kepentingan pendidikan dan penelitian. Mayoritas pengunjung, terutama dari daerah perkotaan, memiliki pandangan terhadap hortus sebagai oasis hijau dan ingin mempelajari lebih mendalam mengenai tanaman. Meningkatnya jumlah pengunjung menyebabkan pergeseran dalam hal kepegawaian. Pekerja di hortus tidak hanya membutuhkan penjaga tanaman, tetapi juga membutuhkan orang-orang untuk tugas-tugas baru, seperti pendidikan, pemasaran, dan humas. Banyak anak sekolah dan mahasiswa belajar mengenai tanaman di Hortus Botanicus dan berpartisipasi dalam pendidikan dan penelitian yang didukung oleh para ahli botani, serta berperan dalam pemeliharaan tanaman dan manajemen koleksi. Beberapa program yang ditawarkan untuk pengunjung seperti Sense of the Garden Workshop mengenai bagaimana aroma itu terlihat jika digambarkan. Program kedua seperti acara Fragrance Science Cafe Citrus, di mana pengunjung dapat mencoba madu citrus, melihat berbagai buku tanaman bekas, atau membuat pomander harum mandarin dan cengkeh yang dapat dibawa pulang dan banyak lainnya. Berbagai pameran dan program edukasi untuk umum yang mencakup tur juga disediakan, walaupun hanya ada pada waktu tertentu.